lagi dengan saya Sunito SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas, SD Negeri 3 Pekunjat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mayono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunir, apa yang bisa saya bantu Pak Sunir? Bagaimana kabarnya Pak Mayono? Alhamdulillah sehat Pak. Begini Pak Mariono, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Sebentar ya Pak. Oke Pak. Begini Bapak, saya mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan nanti buat Bapak? Sangat boleh Pak. Monggo Pak. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk diwawancara oleh saya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Tinggarwangi, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Baik Pak. Tentunya di sekolah itu banyak masalah yang terjadi Pak. Ya, saya contohkan, misalkan ada siswa yang berkelahi Pak. Namun kemudian orang tuanya tidak terima, kemudian datang ke sekolah. Tentunya saya sebagai kepala sekolah, saya harus turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Karena saya takut masalah tersebut bisa merembet ke pihak yang berwajib. Itu sehingga saya perlu untuk turun tangan menangani masalah tersebut Pak. Itu salah satu contoh Pak. Terus dari permasalahan itu, keputusan yang Bapak ambil itu bagaimana, Pak? Baik Pak. Tentang murid yang berkelahi itu tadi Pak, katakanlah tentunya yang namanya murid atau siswa tidak ada yang akan mengaku salah, tidak ada yang mengaku benar. Tentunya mereka akan mengaku sama-sama benar. Nah, pada hal ini tentunya saya akan lebih menanyakan kepada murid yang berkelahi. Dan kami juga mencoba menyelidiki Pak. Nanti saya selaku pimpinan atau selaku kepala sekolah akan menentukan kebijakan. Setelah tahu mana siswa yang berbohong, mana siswa yang tidak berbohong, atau siswa yang jujur. Nah, tentunya kita juga tadi melakukan penyelidikan ya Pak. Nah, penyelidikannya itu dalam waktu yang tidak bersamaan. Ya, saya punya strategi dalam mengatasi hal tersebut agar bisa mendapatkan kejelasan yang pasti dari permasalahan tersebut. Mana yang benar, di mana yang salah, dan kami pun nantinya tidak segan untuk memberikan teguran kepada siswa tersebut. Begitu Pak. Dari strategi yang tadi Bapak ambil, menurut saya itu keputusan yang sangat solutif. Jadi dari modul yang saya pelajari yang terdapat di pendidikan guru penggerak ini, yaitu adanya dua jenis dilema etika, yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, ini menurut Bapak bagaimana Bapak dalam atau dapat mengidentifikasi masalah atau kasus yang Bapak hadapi
kasusnya dulu. Kasus per kasusnya saya lihat dulu. Nah, setelah diselidiki, jika kasus tersebut menyangkut masalah hukum, menurut saya itu bisa masuk ke dalam beban berat. Tapi jika kasus tersebut yang kami hadapi memiliki kriteria, misalnya anggap bersama-sama benar atau yang lain, maka itu termasuk ke dalam dilema kita. Menurut saya begitu, Pak. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, Pak. Jadi saya harus mengambil keputusan itu berdasarkan nilai kebajikan yang harus saya miliki. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kemanusiaan, maka saya yakin kebenaran akan mengikutinya, Pak. Begitu, Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Makanya tentunya saya menyelidiki kasus tersebut satu-satu, Pak. Dan juga kita harus punya strategi khusus, ya, Pak, untuk mengatasi masalah tersebut. Mengapa kita harus memiliki strategi khusus? Agar mendapatkan suatu kejelasan bahwa dari kasus tersebut harus ditemukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Begitu, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau permasalahan di dunia etik ini, Pak? Yang sangat efektif, ya, Pak, dalam penyelesaian kasus. Yang pertama, kita harus memberikan himbauan kepada siswa, kepada guru, ya, khususnya pada siswa dan guru. Ya. Dan yang penting lagi harus ada komunikasi, Pak. Ya. Komunikasi dengan siapa? Ya tentunya dengan guru atau teman sejawat. Kalau perlu kita komunikasi juga dengan pengawas. Ya. Mengapa kita harus berkomunikasi? Tentunya dengan komunikasi, insya Allah hal-hal yang terjadi itu dapat terselesaikan dengan mudah. Begitu, Pak. Ya, tentunya dalam mengambil keputusan itu pastinya ada tantangan, ya, Pak? Ya, pasti. Ya. Terus tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada masalah dilema etik ini apa, Pak? Tantangannya, ya, Pak. Jadi dalam mengambil keputusan kadang tantangannya ya ketika setelah saya ambil keputusan tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak, Pak. Mungkin ada yang merasa dirugikan. Nah, itu tantangan bagi saya. Nah, untuk tantangan tersebut, maka agar tidak terjadi jadi saya merasa dirugikan, maka kita harus terbuka. Kita harus punya keterbukaan dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam kasus dilema etika, untuk meminimalisir terjadinya tantangan itu, kita harus punya keterbukaan. Kepada siapa? Kepada semua pihak, Pak. Jadi nanti bisa meminimalisir tantangan-tantangan yang akan timbul. Terus ini terkait dengan penyelesaian masalah. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah tersebut, dalam masalah dilema etika? Apakah Bapak langsung pada saat itu menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal khusus gitu, Pak, untuk menyelesaikan, kemudian atau mungkin ada prosedur tertentu yang bisa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, untuk jadwal secara khusus itu tidak ada, Pak. Karena
masalah juga tidak terjadwal, ya kan? Nah, ada masalah timbul. Nah, tapi meskipun tidak terjadwal, ketika ada suatu masalah, maka kami sekolah akan langsung mengambil keputusan, akan langsung menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya dengan strategi, dengan langkah-langkah yang langsung bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, intinya ketika ada masalah, kami akan menangani dan tidak menunggu waktu, gitu Pak. Tentunya masalah ini tidak serta-merta itu masalah yang dihadapi Bapak saja ya. Tentunya ada yang di masalah ini dihadapi oleh rekan guru mungkin ya, atau untuk membantu ya. Kemudian pertanyaan saya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, tentunya dalam masalah kasus-kasus di lima efek ini? Faktornya tentu ada, kemudian apakah ada teman, nanti pasti ada Pak. Setiap mengambil keputusan itu pasti tidak saya selesaikan sendiri, tapi dengan teman sejawat atau dengan teman guru yang ada di sekolah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa apa-apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah komunikasi. Komunikasi dengan jelas. Komunikasi dengan siapa? Dengan guru, dengan komite, bahkan tadi dengan pengawas. Ya. Sehingga saya punya keyakinan bahwa dengan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan tentunya akan meminimalisir resiko atau konsekuensi yang nantinya akan timbul. Sehingga dengan komunikasi, insya Allah keputusan yang saya ambil nanti akan lebih intinya lebih bermanfaat gitu Pak. Tidak ada resiko yang kita takuti, gitu Pak. Tentunya dari masalah-masalah yang Bapak alami sudah bisa dapat penjelasan itu menjadi hikmah ya, atau pembelajaran dalam mengambil keputusan ya. Kemudian begini Pak, kemudian indikator pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari masalah ini, dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di lima titik ini Pak? Baik Pak. Menurut saya indikator atau pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu kita harus memberi nasihat atau masukan kepada siswa supaya selalu berbuat kebaikan. Hikmahnya, indikatornya. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa komunikasi yang baik, adanya komunikasi yang baik, adanya keterbukaan itu dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan tentunya kita akan mendapatkan solusi terbaik dari masalah tersebut Pak. Jadi adanya komunikasi keterbukaan itu yang harus kita pegang, gitu Pak. Ya, terima kasih atas penjelasan permasalahan yang pernah Bapak alami. Bagi saya sangat penting sekali untuk menyerap wawasan bagi saya untuk ke depan apabila nanti saya itu menjadi pemimpin pelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi untuk wawancara kali ini Bapak. Kira sudah cukup. Sebelumnya mohon maaf apabila saya dalam hari ini sudah mengganggu aktivitas Bapak yang harusnya mungkin sudah banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, tapi dengan kedatangan saya menjadi terganggu. Tidak Pak, tidak. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin karena waktu sudah cukup, saya akan mundur diri. Sebelumnya lagi terima kasih Bapak atas waktunya, kesediaannya untuk diwawancarai. Oke, terima kasih juga Pak Sunir. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi ada manfaatnya, yang
Sugeng kondur, hati-hati di jalan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktu ya sebentar. Silakan Pak, ada yang bisa saya bantu? Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya akan mewawancarai Bapak. Begini Pak, saya ada tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya nanti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh. Tadi masalah yang dibicarakan terkait pengambilan keputusan, ya insya Allah jika saya bisa bantu akan saya bantu. Iya Pak. Tentunya selama Bapak memimpin di SD 3 Pakuncen, banyak hal kasus-kasus yang sudah bisa terselesaikan yang pernah dialami Bapak. Begini Pak, bagaimana Pak Muson dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etik atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasinya, kasus ini termasuk dilema etik atau bujukan moral. Kasus dilema etik yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan kasus bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Begitu, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk ini Pak, kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat. Fakta yang ada bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam mengambil keputusan ini tentu saja kita harus betul-betul mengutamakan kepentingan belajar siswa dan prinsip-prinsip kekurangan dan musyawarah mufakat. Tadi Bapak menyampaikan untuk menyelesaikan kasus tersebut yaitu dengan cara mengumpulkan fakta-fakta ya. Betul. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengumpulkan fakta-fakta tersebut untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah ini, Pak? Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak dampaknya dari keputusan tersebut. Kemudian setelah Bapak tadi kan mencari fakta-fakta ya, setelah memperoleh fakta-fakta yang terjadi, hal-hal apa yang selanjutnya Bapak lakukan yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi? Yang saya lakukan selanjutnya adalah melakukan dialog, tentunya dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan, agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif dan yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak.
berarti Bapak mengedepankan dialog dan pendekatan komprehensif nih Pak. Ya. Terus dari langkah-langkah Bapak yang ditempuh itu adakah hal-hal selama ini menjadikan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Baik, selama saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri Bidang Punjen, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dan dari semua warga sekolah. Terus dari kasus-kasus yang pernah Bapak alami, bagaimana cara penyelesaiannya? Adakah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etik, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak sarankan? Sebagai kepala sekolah, langkah yang saya lakukan yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru, dengan melibatkan beberapa pihak meliputi Dewan Guru, Wali Murid untuk memberikan pertimbangan dan memasukkan yang baik, masukan yang baik serta pengawasan sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan ini. Terus dari pihak-pihak yang terkait itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etik? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Dari cara Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tadi sudah diuraikan dari awal sampai akhir sangatlah jelas dan baik. Lalu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Yang dapat saya petik yaitu sebagai pemimpin di sekolah, dalam mengambil keputusan apapun tentunya harus berdasarkan pada kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat dan dapat dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya menyelesaikan masalah yang ada, sehingga keputusan yang diambil dapat mementingkan kebutuhan gitu, Pak. Betul Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik manusia adalah yang mau mengakui kesalahan gitu ya Pak. Ya. Dan sekali lagi ya Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Musor yang telah bersedia berbagi dalam mengambil keputusan. Tentunya ini sangat berharga sekali bagi saya yang masih belajar, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Musor. Karena ini sudah cukup, maka saya mohon pamit gitu Pak. Nah, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Sunir. Semoga pendidikan calon guru penggerak lancar dan dapat lulus dengan nilai yang terbaik, khususnya untuk Pak Sunir pribadi. Walaupun demikian, ini juga berguna untuk sekolah kami, untuk masukan kami. Kemudian sukses selalu ya Pak Sunir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sukses.